itu tahun keempat, 2012 tahun kelima, 2013 pasti tahun ke-6. Gampang caranya Bu, ya A di mana sigma Y dibagi N. Ini sigma Y-nya itu adalah 633,62 karena itu adalah kuantitas penjualannya. Lalu X adalah tahun atau kode tahunnya. Dan X kuadrat itu adalah min 4 dikuadratkan berarti positif, min 3 dikuadratkan juga positif dan seterusnya. Dijumlahkan hasilnya adalah 60. Setelah ketemu X kuadrat kita kalikan X dengan Y-nya di mana 4 min 4 dikali 17,66 min 3 dikalikan 25,86 dan seterusnya. Hasil penjumlahannya adalah 907,58. Nah, 907,58 dibagi dengan X kuadrat. X kuadrat berarti 60. Berapa hasilnya? 907 bagi 60. Berapa hasilnya? 15,13. 15,3 sekian. Lalu sigma Y dibagi N untuk A-nya berarti 633 dibagi dengan N. N-nya ada berapa dari 2003 sampai 2011? Berapa N-nya? N-nya ada berapa dari 2003 sampai 2011? 9, Bu. 9, berarti dibagi dengan 9. Nah, ketemulah nilai A dan nilai B, sehingga Maman menentukan nilainya untuk ini berarti 2013-nya A plus B dikalikan dengan tahun ke-6. Ini tahun keberapa, Man? Nah, 6, Bu. ini tahun ke-6. D16-mu mana? D16-mu hasilnya adalah? D16 ini. Oke. 633,64. Ini yakin bener, Man. Kan Saya rumusnya berbeda, apa? Bu. Nah, Hasilnya. rumusnya apa? Man, ditulis dulu di situ. Y sama dengan A plus BX. Gimana, Bu? Y sama dengan A plus BX. Tulis, Man. Nah, itu salah nih Mama nih. Harusnya A ditambah B baru kalikan tahunnya. Nah, itu kan? Ada yang slip nih. Ternyata Y sama dengan A plus BX. Berarti kalau yang sama punya Mama nih, ada yang keselip nih hasilnya. Nah, berarti A-nya mana, Man? Nilai A-nya berapa hasilnya? Sigma Y bagi N dulu. Sigma Y bagi N berapa? Hasilnya, Man? 70,4, Bu. 70,4 tulis A, 70,4. Kalau kamu nggak mau ini lagi. Tapi kalau mau cari selnya boleh. Jadi jangan kebalik ya. 70,4. Oke. B-nya berapa? 907 bagi 60. B-nya berapa? 15,13, Bu. Oke, salsa. Oke, salsa. Oh iya ini Nah, iya cuman kan? A-nya sama B-nya, Bu, ini, Bu. Betul. Ini berarti kamu cuman A sama B-nya, belum ngalikan kan? Berarti sama dengan A-nya berapa, Man? 70,4 itu ditambah nilai B-nya 15,13 baru dikalikan dengan X-nya. X-nya tahun ke-6. Tulis, Man. Terus di atas saja tuh warna kuningmu. Kamu ganti. Nah, sama dengan 70,4. Kayaknya punyamu titik ya kalau koma titik ya itu ya. Oh, koma ya. Koma, bukan titik itu ya. Koma plus dalam kurung biar B kali X dulu. Nah, B-nya berarti 15,13 dikalikan dengan tahun ke-6. Oke. Tarik yang dari atasnya ditarik ke bawah, ganti tahun ke-7 nanti. Nah, itu tarik ke bawah. Oke.
Nah, itu tak ganti tahun 7. Oke. Salah, kamu salah ganti. Coba, kamu salah ganti itu. Di tahun 7. Kok Bu, maaf, saya 2027? Tahun 8, ke-8. Bu. Tahun ke-8, sorry. Tahun ke-8. Oke, nah ini baru benar. Ya, diperbesar, Mam. Diperbesar. Nah, ini Maman hanya terselip di hasil akhirnya. Harusnya ini dia sudah menghitung nilai mencatat rumusnya, tapi nggak dicari sama dia ya. Di mana harus membagi dulu 633 dibagi dengan N-nya. Tadi N-nya ada 9, sehingga hasilnya 70,4. Lalu sigma XY di mana 907 dibagi dengan 60, sehingga hasilnya adalah 15,13. Sehingga kalau tahun 2013 nilai A 70,4 ditambah B 15,13 dikali berapa? Dikalikan dengan tahunnya, gitu kan? Tahun ke berapa dia? Tahun ke-6. Kalau 2015 tinggal juga tahun ke-7. Ada yang berbeda hasil dengan yang Maman cari? Ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama, oke. Salsa ya. Tadi yang benar berarti salsa, oke. Oke, next turun ke bawah, Man. Nah, ini untuk soal nomor 3. Ini mencari nilai dari penyesuaiannya ya. Ini karena belum disesuaikan, itu ada datanya. Lalu klik nilai penyesuaian, Man. Nah, itu caranya gimana, Bu? 100 dibagi dengan 1M dikali dengan 1M atau 1 musiman. Indeks IM itu indeks musiman, sorry. IM itu adalah indeks musiman dikali dengan nilai yang belum disesuaikannya. Nah, ini Maman lihatnya dari rumus mana, Man? Dari buku, Bu. Oke, halaman? Halaman 184. Oke, 184. Oke. Ya, itu di halaman 184. Berarti kita harus cari dulu penyesuaiannya, di mana untuk nilai penyesuaiannya adalah 100 dibagi dengan indeks musiman dikali dengan penjualannya atau nilainya gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 17,91 sampai dengan 14,25. Ini nggak ada masalah. Oke, turun, Man, ke bawah lagi. Ada yang berbeda hasil dengan Mama nomor 3? Oke, nggak ada. Turun ke bawah, nomor 6 sekarang. Ini ada triwulan. Nah, ini yang kemarin bedanya ya. Kalau triwulan itu kan biasanya kan saya kasihnya kalian untuk menghitung si labanya ya. Sebentar, ini kok indeks total rata-rata 24, 25. Cuma 1. Rumus penyesuaian nomor 6, nomor 8. Sebentar, saya cek dulu. Tugasnya. Halaman berapa itu ya? 191, Bu. Oke, rata-rata bergerak 4 bulanan. 1, 2, 3, 4. Oke, benar ini. Nah, ini ada triwulan 1 sampai dengan 4. Berarti ini per tahun itu ada 4 kuartal, ya enggak? Lalu langkah pertama kita harus menotal dulu. Totalnya nih berapa gitu kan. Ini totalnya adalah 24, 24, 26 dengan rata-rata 6, 6, 6,5, 7, dan 7,25. Lalu indeks musimannya diklik, Man.
Nah, ini indeks musimannya dengan cara totalnya tadi dibagi dengan rata-rata dikalikan dengan 100 karena mau cari indeks musimannya dulu. Nah, setelah itu baru ini proyeksinya mana? Tahun 2013 sampai 2014 ya, Man? Ini, Bu. Ini kamu cari nilai ini dari mana? Apa contohnya di mana? Contohnya di Halaman berapa? halaman 182, Bu. Jadi bisa dibayangkan ya. Di halaman 182. 182. Nah, ya oke. Nah, ya benar. Nah, itu contohnya ada di halaman 182. Nah, jadi dia dihitung dulu per indeksnya. Setelah ketemu indeks musimannya, baru dicari dulu kuartalnya. Nah, kuartal tahun 2012 itu yang diproyeksi kenapa menjadi triwulan 3 dan triwulan 4. Untuk yang 2013 itu dari triwulan 1 sampai triwulan 4. 2014 itu triwulan 1 dan triwulan 2. Karena datanya kan belum ada tuh. Untuk triwulan 2014 itu kan yang triwulan 3 dan triwulan 4 itu kan belum ada. Nah, sehingga kalian harus dulu mencari nilainya. Nah, itu setelah disesuaikan per indeksnya itu harus dikalikan dengan yang nilai yang belum disesuaikan. Nah, itu makanya ada sigma R dengan CF. Makanya di situ ada rumus penyesuaiannya dulu di mana IM adalah R dikali dengan CF-nya. Maka hasilnya indeks musimamnya untuk triwulan 1 diklik, Man. Triwulan 1 diklik. Bukan, yang triwulan 1-mu yang sebelah sana, ujung-ujung. Ini langsung saya masukin, Bu. Oh, langsung kamu masukin. Oke, Ya, kamu Bu. hitung dari sini ya. Oke. Nah, ini caranya adalah nilai dari triwulan ke 2014 dikalikan dengan itu adalah total ya. Total dari nilai L41. Mana itu totalnya? Yang 65 ya? Ya, oke. Nah itu. Oh, kamu tulis yang di bawah ini ya, Man ya. 0,09900. Oke, benar. Oke. Oke, benar. Hasilnya 64,41 sampai dengan 50,3. Itu kalau mau dicek nanti di halaman 184. Karena harus disesuaikan dulu. Nah, itu untuk pencarian data triwulannya. Sebenarnya itu menggunakan metode yang penyesuaian ya. Jadi atau bisa menghilangkan pengaruh musimannya. Kalau mau menghilangkan pengaruh musimannya itu bisa lihat yang di halaman 185 sampai 186. Nah, jadi kalau bisa menggunakan juga rumus yang least square yang panjang. Jadi kalau mau seperti itu setelah disesuaikan nanti bisa dicari nilai X itu adalah tahun ke-0, misalnya tahun 2012 triwulan 1 itu tahun ke-0, lalu 2012 tahun kedua dan seterusnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau mau yang cara yang lebih panjang. Tapi kalau mau yang singkat pakai cara yang ini. Cara yang Maman buat gitu. Paham? Paham? Oke. Next nomor 8, Man. Turun ke bawah. Nah, ini ada menghitung ramalan ya. Ya, ini seperti biasa. Ini kamu pakai rumus cepat ya, Man ya? Rumus detail, rumus panjang ya? Iya, rumus panjang, Bu. Oke, ini dia menggunakan rumus yang N
dikalikan sigma X kali Y, lalu dikurangi sigma X dikalikan sigma Y, lalu dibagi dengan N, dikalikan sigma X dikuadratkan, lalu dikurang dengan sigma X kuadratkan. Baru nanti setelah ketemu B, dia cari A-nya, di mana sigma Y dibagi dengan N, dikurangi dengan B yang dia cari atau dia hasilkan, dikalikan dengan sigma X dibagi dengan N. Ini karena Maman menggunakan rumus yang tren yang ordinary least square yang panjang, yang lengkap gitu ya. Sehingga ramalan yang dihasilkan Maman untuk nilai A sebesar 34 dan nilai B itu sebesar 8. Sehingga ramalan 2015-nya, 2015 berarti tahun keberapa dia? 2015 tahun ke-9. Makanya Y sama dengan A, di mana 34 ditambah dengan 8 dikalikan dengan nilainya, berarti tahun ke-9. Lalu untuk 2017 berarti dia tahun keberapa? Tahun ke-11. 2019 dia tahun keberapa? Dia tahun ke Yes. 13. Nah, setelah itu bagaimana cara mencari perubahan labanya? Ya dikurangi saja. Terjadi perubahannya berapa? Dari 42 ke 36 itu kan berarti ada pengurangan sebesar 6. Lalu 50 ke 42 itu 8, 56 ke terusnya itu pengurangan aja. Itu jangan 36-an. Perubahan labanya tuh dibuat 0 aja tuh, dari 0, berarti kan 36 sama 36 itu 0 teman. Nah, itu 0, 6, 8, 6, 8, 8, 14, 4, dan 8. Jadi fluktuatif ya, naik turun gitu. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa dari 2016 sampai 2014 ternyata ada kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2012, lalu ada penurunan yang akan terjadi di tahun 2013-nya. Nah, nanti ini bisa dicari kenapa, ada apa masalahnya begitu. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, bisa memahami dari yang dihasilkan hitungannya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kalau bisa silakan ditutup. Tadi Maman hanya keselip di yang atas, yang lainnya sudah benar. Oke, silakan di stop share, Man. Oke. Oke. Baik. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Oke, enggak ya. Jadi saya rasa kalau kalian mengerjakan sendiri, lalu nanti mungkin bisa diskusi sama temennya gitu ya. Kalau nggak tahu kayak kemarin juga Maman tanya, Bu, ini untuk melakukan perubahan laba bagaimana? Itu silakan bisa tanya ke teman atau konsultasi langsung ke dosennya, itu juga bisa ya, karena kan kita nggak ketemu secara offline, jadi bisa chat aja gitu. Jadi bisa nanti nanya ke saya kalau kesulitan. Jadi supaya harapan saya nggak hanya 1, 2, atau 3 yang bisa, karena saya nggak bisa monitoring langsung. Beda kalau di kelas. Kalau di kelas saya bisa ngelihat mahasiswa ini beneran bisa mengerjakan atau tidak. Tapi kalau secara online itu nanti yang muncul itu hanya yang aktif-aktif saja di kelas gitu. Jadi saya nggak bisa koreksi itu. Jadi saya nggak bisa tahu benar mana sih mahasiswa yang benar-benar bisa ngerjain atau mana mahasiswa yang masih kurang mengerjakan. Jadi kalau kalian mungkin malu di kelas nanya, bisa chat saya gitu ya. Walaupun kadang saya balesnya agak lama karena kebetulan kalau handphone untuk mahasiswa itu ada khusus. Jadi saya kurang sering pegang handphone tersebut, jadi agak lama mungkin saya balesnya gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Suara saya terdengar ya? Oke, jelas, terdengar jelas ya. Jadi saya bisa melanjutkan untuk materi kita pada siang hari ini gitu ya. Nah, oke. Untuk tugas sudah selesai berarti ya. Forecasting sudah selesai. Nah, ketika forecasting sudah selesai, ada yang namanya materi baru lagi gitu ya. Di dalam buku itu ada yang namanya
analisis regresi linier sederhana. Nah, untuk apa sih Bu menghitung regresi itu? Apa sih pentingnya menghitung analisis regresi itu? Ada yang mau coba menjawab? Saya, Bu. Oke, Dian. Jadi analisis regresi itu analisis yang melibatkan dua buah variabel, yaitu variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi independen variabel dan variabel lain yang merupakan variabel yang dipengaruhi. Sedangkan maksud dari linear itu asumsi yang digunakan bahwa hubungan antara dua variabel yang dianalisis menunjukkan hubungan linear. Gitu, Bu. Oke. Apakah benar jawaban dari Dian? Ya, benar ya. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Ada lagi? Ada kan itu di bukunya Al-Ghifari kan, linear sederhana. Halaman berapa itu? Coba dibaca dulu. Halaman berapa itu? 196, Bu. 196. Dibaca bukunya 196. Statistika 2 mungkin kalian masih bisa ikuti dengan gampang gitu. Tapi nanti kalau sudah mulai ke apa namanya? Ke statistika 2 kalian masih pola belajarnya seperti statistika 1 nanti takutnya nggak lulus karena statistika 2 lebih sulit, sangat sulit. Kalau nggak percaya coba nanti diskusilah sama kakak kelasnya. Ada yang bilang gini, Bu kenapa ya kok statistika 1 nilai saya tuh bisa bagus tapi statistika 2 saya nggak bisa sama sekali karena mulai statistika 2 itu nanti belajarnya pola penalaran juga. Jadi gini, kalau di statistika 1 ada rumus, kalian bisa cari gitu ya. Nah, kalau di statistika 2 itu agak ada penalarannya karena di situ apa sih yang dimaksud dengan hipotesis, apa sih yang dimaksud dengan uji T, uji F dari hipotesis tersebut, ada hipotesis 0, hipotesis alternatif. Nah, nanti itu dipelajari ya. Kalau nanti insya Allah nanti kan kalau statistika 2 saya juga mengampu, cuman saya nggak tahu dapat kelasnya mana gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar belajar gitu. Kalau di statistika 1 saja kalian sudah ada yang kesulitan, apalagi nanti di statistika 2. Dan statistika 1 ini menjadi prasyarat ketika nanti kalau kalian nggak lulus, nggak bisa ngambil statistika 2 dan ekonometrik kalau nggak salah gitu ya. Jadi belajar betul-betul. Nah, oke. Ini saya buka dulu untuk slide-nya. Jadi 2 hari ke depan kita akan belajar mengenai regresi dan korelasi. Tapi saya mulai dengan yang regresi terlebih dahulu. Oke. Silakan, sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini dia. Jadi ada regresi dan korelasi, tapi kita bahas dari yang regresi dulu. Nah, untuk apa sih Bu regresi itu gitu kan? Untuk apa sih persamaan regresi? Kenapa sih ada persamaan regresi gitu kan? Nah, ya ini. Jadi, persamaan regresi ini untuk melihat baik yang dapat digunakan untuk menaksir variabel dependen. Jadi, regresi ini untuk melihat seberapa besar pengaruh. Nah, ini kata kuncinya pengaruh ya. Kalau regresi itu pengaruh. Variabel X atau variabel bebas terhadap variabel Y, yaitu apa Bu? Variabel terikat nih, karena si Y ini diikat oleh si X. Nanti X ini ada yang persamaannya gini, Y sama dengan A plus BX 1, gitu kan. Ini berarti X-nya 1 nih. Ada yang plus BX 2, berarti ada yang X-nya 2, plus BX 3 plus E. Nah, ini kalau sudah masuk ke persamaan ekonometrika. Apa sih Bu maksudnya?
Variabel Y adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi, sedangkan A adalah konstanta, B adalah koefisien, X1 yaitu variabel bebas. Misal, ini adalah teori untuk penjualan konsumsi. Misal, nih, konsumsi. Y-nya itu adalah konsumsi. Ya, ini Y-nya konsumsi. Sama dengan A gitu kan, plus BX1. Misal X1-nya apa? Konsumsi itu dipengaruhi oleh apa? Kalau di teori mikro, konsumsi itu dipengaruhi oleh apa? Teori mikronya? Pendapatan. Pendapatan, karena kalau nggak punya pendapatan nggak bisa konsumsi gitu kan? Jadi X1-nya pendapatan gitu kan. Nah, ini kita tulis. Misal B pendapatan. Nah, gitu. Dari turunan rumus ini ya. Plus misalnya selain pendapatan konsumsi itu dipengaruhi oleh apa? Kamu mengkonsumsi suatu barang itu dipengaruhi oleh apa? Selain pendapatan menurut teorinya mikro. Ayo, balik ke mikronya. Ada yang bisa? Maman, selain pendapatan, konsumsi itu dipengaruhi oleh apa, Man? Maman, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Harga bukan, Bu? Apa? Harga atau bukan, Bu? Ya? Gimana? Terputus-putus. Harga atau bukan, Bu? Oke, harga. Ya, jadi selain dipengaruhi oleh pendapatan, juga dipengaruhi oleh harga. Kenapa dipengaruhi oleh harga? Ya kan? Karena kalau harganya naik, gitu kan, konsumsinya akan mengurangi gitu kan. Kalau harganya murah juga mempengaruhi si konsumsi. Kalau misalnya ada diskon gitu ya, kalian yang tadinya nggak mau konsumsi barang tersebut bisa konsumsi gitu kan. Berarti di sini konsumsi itu dipengaruhi oleh apa? Selain dipengaruhi oleh pendapatan, harga. Apakah hanya pendapatan dan harga? Enggak kan? Jadi pendapatan tadi X1, harga ini menjadi X2-nya. Apakah hanya harga? Enggak ya, ada selera, terus ada ada pengaruh orang lain juga gitu kan, dan lain-lain gitu. Nah, jadi ada tidak hanya X1 dan X2. Jadi konsumsi ini bisa dipengaruhi oleh banyak. Makanya di sini kalau di dalam variabel ekonometrika itu ada yang namanya variabel error term atau model yang nggak kita masukkan, variabel yang kita nggak masukkan di dalam model. Jadi karena yang mempengaruhi konsumsi itu banyak, tidak hanya dari pendapatan dan harga saja yang kalian cari di dalam X-nya gitu kan, ada faktor-faktor lain di luar pendapatan dan harga seperti tadi misalnya selera, atau misalnya tadi faktor keputusan dari orang lain, atau misalnya tadi ada preferensi tertentu gitu ya yang mempengaruhi si konsumsi, sehingga ada yang namanya variabel error term kalau di dalam ekonometrik. Nah, ini adalah secara garis besarnya apa yang dimaksud dengan regresi. Jadi regresi ini mau melihat seberapa besar sih pengaruh variabel X, berarti kalau ini berarti X-nya adalah pendapatan terhadap konsumsinya, seberapa besar nih pengaruhnya, apakah berpengaruh positif ataukah berpengaruh negatif terhadap konsumsinya gitu ya. Lalu bisa juga melihat seberapa besar variabel X2 misalnya harga tadi, apakah harga ini berpengaruh positif ataukah negatif terhadap si pola konsumsinya. Jadi inilah yang dimaksud dengan regresi. Kalau persamaan awalnya atau sederhananya ini Y sama dengan A plus BX, tapi X di sini tuh tadi saya katakan nggak hanya bisa satu, bisa X-nya 6, bisa 7, 8, dan tergantung si peneliti mau
melakukan penelitiannya. Mau X-nya semakin banyak X, itu di dalam ekonometrik itu akan memberikan R square atau ketergantungan yang semakin besar. Gitu. Jadi semakin baik juga analisisnya. Paham? Paham? Sudah mulai pusing ya. Sudah mulai pusing kok ini bisa-bisanya nih ke teori konsumsi gitu. Nah, ini nanti kalau di statistika 2 akan dipelajari lagi menggunakan regresi linier yang berganda, yang X-nya itu lebih dari 1. Nah, ini kalau X-nya lebih dari 1 ya ini misalnya pendapatan, harga, selera, dan lain-lain gitu misalnya X. Tapi kalau di regresi sederhana, Y-nya 1, X-nya 1. Jadi kalau ini yang sederhana, ini asumsi yang sederhana. Ada Y-nya 1, ini berarti X-nya juga hanya 1. Tapi nanti kalau dilanjutan, nah yang dilanjutan, ini yang muncul. Ini di ekonometrika ada tambahan lagi error term. Nah, gitu. Makanya nanti ada uji-uji asumsi klasik. Apakah sudah siap untuk masuk ke jenjang ekonometrikanya? Sudah ya? Oke, pelan-pelan. Oke, silakan dicatat terlebih dahulu. Silakan dicatat. Oke, suara saya terdengar atau putus-putus nih? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke, silakan dihidupkan kamera kalian nih pada mati nih. Saya nggak bisa tahu nanti sudah selesai atau belum nyatetnya. Silakan dihidupkan. Oke. Nah, ini bisa terbaca nggak tulisannya? Jadi yang ditulis itu yang seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y. Itu pengertian dari yang regresi ya. Lalu itu adalah lanjutan untuk perumusan secara ekonometrik dan lanjutannya.
Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah? Nah, ini adalah yang dimaksud dengan regresi. Nah, itu melihat pengaruhnya. Nah, ini tadi ya, teori mikro, harga, selera. Nah, ini nanti bisa dibaca nih ya. Tadi yang saya jelaskan satu slide tadi itu sudah terangkum di dalam slide saya yang ini gitu. Nanti bisa kalian baca di PPT-nya. Nah, ini adalah formulasi. Ya, kalian sudah tahu sebenarnya. Sama ya Bu formulanya dengan yang menghitung forecasting sama karena kan forecasting itu pakai regresi sederhana juga kan sebenarnya. Jadi mencari nilai B dan A-nya gitu ya. A dan B. Karena tadi rumusnya apa Bu? Rumusnya adalah gitu kan Y sama dengan A plus B, B dan X gitu kan. Berarti kita mau cari nilai B dan cari nilai A, Bu. Ya. Kalau gitu pakai rumus yang ini, ya, pakai rumus yang kalian gunakan di dalam forecasting. Di mana B itu adalah N dikalikan sigma X dikali Y dikurang sigma X dikalikan sigma Y. Lalu dibagi dengan N dikalikan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Lalu setelah ketemu B, cari nilai A. Di mana A sigma Y dibagi dengan N dikurangi dengan B dikalikan sigma X dibagi N. Bu, nanti penentuan X di sini apakah sama dengan yang forecasting? Sama nggak dengan yang forecasting? Sama nggak? Sama nggak? Beda. Karena di sini dia punya X sendiri. Kalau tadi, kalau di forecasting itu yang dilihat tahunnya, ada tahun. Kalau X di sini berarti berbeda. Contohnya tadi seperti yang sudah saya terangkan bawah Y misalnya tadi konsumsi. Berarti ini misalnya ada data konsumsi. Lalu ini A sama B kan koefisien dan konstanta ya. Nah, X ini misalnya apa tadi? Konsumsi dipengaruhi apa? Pendapatan. Nah, berarti nanti ada data misalnya 100, 102, 103 dan seterusnya. Ini adalah misal data pendapatan. Nah, data pendapatan ini berarti adalah X-nya. Lalu Y misalnya Y adalah data konsumsinya. 200, 300, 500 misalnya. Misalnya ini adalah data konsumsi. Nah, konsumsi itu sebagai apa? Sebagai Y. Nah, Bu, berarti ini PR-nya adalah kita harus tahu yang mana Y, yang mana X. Betul. Kalau kemarin di forecasting kita langsung tahu, oh ini kan forecasting pakai rumus regresi sederhana, berarti X-nya inilah yang menjadi tahunnya. Tapi kalau ini kan datanya ada banyak nanti, nah gitu kan. Ya kalau di soalnya dikasih tahu ini Y-nya, ini X-nya. Tapi kalau enggak kan kalian yang harus tahu nih, ini kira-kira yang variabel mempengaruhinya apa, yang dipengaruhinya apa ya. Kalau kira-kira nih, kalau kalian salah menentukan Y dan X, salah nggak? Salah nggak hasilnya? Salah, gitu kan? Karena pembaginya nanti juga salah. Bisa memahami? Bisa memahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu.
Oke. Ada pertanyaan sampai sini di konsepnya? Enggak ya? Jadi sudah tahu tadi konsepnya adalah X-nya adalah variabel yang bebas, berarti yang mempengaruhi. Yang X ada Y-nya adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel yang terikat. Nah, ini adalah contoh untuk pengaruh pendapatan terhadap konsumsi sepatu di UAD kampus 1. Tentukan persamaan regresi data berikut. Nah, ini berarti kita harus tahu yang mana Y dan mana X-nya. Ini mana Y, mana X-nya? X-nya pendapatan, Y-nya konsumsi, Bu. X-nya pendapatan, Y-nya konsumsi. Kenapa X-nya pendapatan? Karena pendapatannya mempengaruhi konsumsi, X-nya itu kan mempengaruhi Y. Berarti Y-nya ini konsumsi, Bu. X-nya ini adalah pendapatan. Nah, kita masukkan, Bu, ke dalam rumus, di mana kita harus cari nilai B dan nilai A-nya dulu, gitu kan. Nah, nilai B adalah N, berarti N-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti N-nya ada 8. Dikalikan dengan sigma X kali Y. Berarti kita harus punya perkalian, Bu, X dengan Y. 20 dikali 64, 16 dikali 61, 34 dikali 84, dan seterusnya. Ini dikalikan, ini jumlahnya. Nah, kita tuliskan 15.032. Lalu dikurang sigma X, di mana X-nya adalah nilai dari pendapatan. Ini ada $20 sampai dengan $22. Dijumlahkan hasilnya adalah 192. Kita tulis di sini 192. Dikalikan sigma Y, di mana Y-nya adalah 64 sampai dengan 77. Sehingga dijumlahkan menjadi 608. Dibagi dengan N tadi 8, dikalikan sigma X dikuadratkan, ini 400 ditambah sampai dengan 484, hasilnya 4.902, dikurang dengan sigma X dikuadratkan, ingat ini kuadrat, jadi ini 192, tutup kurung dulu baru pangkat 2. Nah gitu cara nulisnya ya, ini karena agak kesulitan saya cari simbolnya. Paham? Paham? Karena nanti kalau kalian salah tulis takutnya malah 192 dikalikan 2 bukan dipangkatkan. Nah, baru kita bagi, kita kalikan hasilnya adalah 1,5. Maka B-nya adalah 1,5. Sudah ketemu B-nya? Sudah, Bu. Kita cari nilai dari A-nya. Di mana? Sigma Y. Y-nya ini 608 dibagi dengan N. N-nya berapa? 8. Dikurang 1,5 dikalikan 192 karena sigma X-nya 192 dibagi dengan N. N-nya adalah 8. Maka hasilnya adalah, ingat kalau kayak gini ini dikalikan dulu baru dibagi ya, baru nanti dikurangi dengan pembagian yang ini. Hasilnya adalah 40. Maka Y sama dengan A plus BX-nya adalah A-nya 40. Ditambah dengan B-nya 1,5X. Maka persamaan regresinya adalah 40 plus 1,5X. Bisa memahami? Bisa memahami? Bisa. Bisa, Bu. Yang penting di sini kalian harus tahu yang mana variabel Y dan mana variabel X. Kalau nanti di soal itu tidak diketahui mana Y, mana X-nya ya. Jadi kalian yang harus memikirkan sendiri, ini mana ya Y-nya, ini mana X-nya. Tapi kalau di soal nanti misal di buku kalian buka latihannya gitu ya, sudah diketahui ini Y-nya adalah misalnya konsumsi dan X-nya pendapatan, ya kalian akan langsung bisa mengerjakan. Ada pertanyaan sampai sini?
Jelas? Jelas ya? Oke, silakan dicatat yang tidak ada di penjelasan PPT-nya. Kalau dicatat tuh sebenarnya lebih nyantol ya, karena kan statistika. Gitu. Oke, sudah? Sudah ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan dari regresi yang sederhana. Ingat, kalau sederhana X-nya masih 1. Nah, nanti kalau kalian masuk ke regresi linear berganda, berarti nanti X-nya tuh ada 2. Misalnya tadi konsumsi itu dipengaruhi oleh apa sih? Pendapatan dan selera. Misalnya ya, pendapatan dan selera berarti masuk ke selera itu salah satu variabel X2-nya. Jadi nanti di sini ada tambahan data untuk misalnya ini X1 ya.
Terus nanti di sebelahnya ada ini data untuk X2-nya, misalnya selera gitu. Oke, nah ini. Maka artinya apa sih Bu 1,5 ini? Ini kan karena kan ini konstanta ya kemarin ya. Y ini kan variabel terikat, ya enggak? Ini variabel apa nih? Ini apa nih? Konstanta. Ini adalah koefisien dari si X. Berarti koefisien dari si apa nih kalau X-nya tadi? Pendapatan. Dari si X-nya. Maka artinya apa sih 1,5 ini? Maka variabel X atau variabel pendapatan X1-nya berpengaruh positif. Kok positif, Bu? Karena ini positif nih. Nah, bukan negatif kan, nilai dari persamaan itu bisa Y sama dengan A plus BX kalau ininya positif. Tapi bisa juga Y sama dengan A min BX. Gitu kan? Nah, kalau yang positif kita tuliskan berpengaruh positif terhadap konsumsi sebesar 1,5 dolar. Artinya apa? Kalau pendapatannya naik sebesar 1% gitu ya, atau persenan gitu ya, satu satuan gitu ya. Ini jangan kita tulis persen karena datanya bukan persen. Satu satuan, persamaannya tergantung dari satuannya gitu ya, satuan. Maka pendapatannya, maka konsumsi naik sebesar 1,5 satuan. Nah, ini. Satuannya ini apa? Ini kalau ini kan dolar, berarti misalnya 1 dolar, maka konsumsinya naik sebesar 1,5 dolar. Nanti kalau satuannya misalnya rupiah, 1 rupiah, maka konsumsinya naik sebesar 1,5 rupiah. Ini yang dimaksud dengan pengaruh positif. Nah, kalau negatif gimana, Bu? Kalau misalnya negatif, misalnya persamaannya 40 negatif 1,5 X gitu ya. Berarti pendapatan naik sebesar satuan, maka konsumsi akan turun ya. Jadi kalau ini misalnya yang ini ya, ini negatif, yang negatif itu artinya pendapatan naik sebesar satuan atau 1 dolar gitu ya, maka konsumsinya itu turun sebesar 1,5 dolar misalnya gitu. Nah, karena satuannya ini tadi kita lihat di sini, satuannya pendapatan itu apa? Dolar. Jadi 1 dolar. Kalau misalnya rupiah ya rupiah. Bisa memahami? Nah, ini jadi ada. Bisa, Bu. Jadi kalau yang positif X-nya naik, Y-nya naik. Kalau yang negatif X-nya turun, X-nya naik, maka Y-nya turun. Gitu. Itulah interpretasinya. Itu ada di buku halaman. Kalau yang mau belajar bisa di halaman regresi linier. Halaman 197 itu masih bahas yang sederhana. Oke, sambil saya absen ya. Nanti yang nggak hadir dikasih tahu Ulfa ya. Kelasnya Iya, Bu. Presensi pertemuan ke-11 ya. Sudah tinggal 3 kali pertemuan nih ujian. Oke, Randy ada? Hadir, Bu.
Danun? Oke. Lalu Rifaki? Faki izin Bu tadi. Sinyal Karena? katanya. Oke, sinyal. Oke, lalu bentar. Izin Faki, izin. Adam? Hadir, Bu. Arisanti? Arisanti ada? Arisanti ada nggak? Ulfa? Dia nggak izin Bu. Oke, 1, 2, 3 izin, 2 kali nggak masuk. Gimana ini? Anji? Panji nggak ada juga? Ulfa? Iya nggak izin juga Bu. Razi? Ada, Bu. Ihsan? Iya, Bu. Ada. Andini? Andini izin Bu. Karena? Masalah jaringan juga katanya. Fahri? Hadir, Bu. Rizky? Rizky Pradana? Nggak izin Bu. Oke. 1, 2, 3, 4. 4 kali nih si Rizky nggak masuk. Raditya Rafif? Raditya? Ada Bu. Ada. Maman? Ulfa ada. Siti? Hadir, Bu. Hadir. Hafiz? Hadir, Bu. Rosita? Rosita? Rosita ada Bu. Ada. Adifa? Hadir, Bu. Cahyo? Hadir, Bu. Iqbal? Iqbal? Iqbal tadi ada Bu, tapi keluar gara-gara jaringannya nggak stabil. Oke. Natasha? Natasha ada? Nggak ada Bu, nggak ada izin juga. Pipit? Itu ada Bu di grup yang Oh. Natasha izin karena sinyal. Oke. Pipit? Pipit ada? Pipit tadi ada Bu, tapi udah keluar gara-gara jaringan juga. Oke. Gilang? Hadir, Bu. Dian ada. Azriel? Azriel izin Bu, ada acara keluarga. Lalu Iva? Hadir, Bu. Zio? Hadir, Bu. Azriel, Yuni? Hadir, Bu. Faat? Hadir, Bu. Erika? Hadir, Bu. Astrid? Hadir, Bu. Karisma? Hadir, Bu. Salsa? Hadir, Bu. Siti? Nilda? Hadir, Bu. Syarahman? Hadir, Bu. Naila? Hadir, Bu.
Nalendra, Hadir, Bu. Irgi. Hadir, Bu. Ya, ada yang belum dipanggil? Bu, saya Bu. Siapa? Rafif Raditya. Rafif Bu. Tadi sinyalnya agak susah. Rafif. Oh, sudah Radit. Iya, Bu, makasih. Oke, ada lagi? Sudah ya? Oke, nah ini kita balik lagi ke soal tadi gitu ya, ke materi tadi gitu ya, bahwa tadi ketika sudah dikerjakan gitu ya, kita bisa menginterpretasikan bahwa si nilai B itu adalah koefisien dari si X. Apa sih artinya? Bahwa ketika variabel pendapatannya berpengaruh positif terhadap konsumsinya sebesar 1,5. Artinya kalau pendapatannya naik sebesar satu satuan atau $1 gitu, karena satuan pendapatannya dolar, maka konsumsinya juga akan naik sebesar $1,5. Maksudnya ketika orang itu pendapatannya naik, gajinya naik gitu ya, dia akan mempengaruhi konsumsinya juga gitu kan, karena dia bisa membeli barang ini, barang itu tergantung dari si pendapatannya gitu. Paham ya? Tapi kalau pendapatannya turun, ya juga konsumsinya akan turun. Jadi teori ini, hitungan ini membuktikan bahwa sesuai dengan teori. Jadi sesuai dengan kaidah teorinya. Ketika pendapatannya naik, maka orang itu cenderung mengkonsumsi barang atau jasa. Paham? Paham? Maaf Bu, itu yang minus itu pendapatannya, di situ Ibu tulisnya pendapatan naik sebesar $1, maka konsumsinya turun sebesar $1,55. Jadi pendapatannya naik apa turun ya Bu? Oke, sorry, ini pendapatannya naik sebesar $1, maka iya benar ini naik, satunya turun, yang satu turun. Ini maksudnya untuk barang-barang tertentu. Nah, kan ada barang-barang yang lain kan, misalnya dia nggak mau konsumsi barang-barang lain. Nah ini kalau ini kan, tapi tidak terbukti ya, ini tidak terbukti kan. Kalau ini kan saya asumsikan seperti itu, ada yang bisa terjadi negatif. Karena mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Misal seseorang itu ketika pendapatannya semakin banyak, pola konsumsi pangannya itu makin banyak atau makin turun? Makin turun kan biasanya orang kan, karena ketika nanti pendapatannya semakin tinggi biasanya orang itu akan diet gitu ya, atau misalnya orang itu akan lebih cenderung konsumsi alat-alat kesehatan, atau konsumsi misalnya non pangannya yang lebih banyak, jadi si pangannya itu akan turun. Bisa saja terjadi seperti itu di kasus-kasus barang-barang dan jasa tertentu, paham ya? Jadi bisa terjadi seperti itu. Ini penjelasan dari si teori. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah, kita ke soal selanjutnya. Ini korelasi ya. Ini hari ini dihabiskan untuk korelasi, berarti besok sebentar. Deret perkara, regresi, korelasi. Oke, analisis linear bergandanya. Oke, ini kalian latihan dulu deh, jangan langsung ke korelasi, nanti puyeng. Buka bukunya, halaman regresi linear berganda, ya, jelasin. Nomor 1. Nah itu. Pendapatan nasional dengan tabungan. Nah itu. Nomor 1, kasus untuk diskusi. Udah lihat? Sudah lihat? Soal nomor 1 halaman, di bukunya halaman 205 di Al-Ghifari. Soal
Nomor 1, ya enggak? Ini ada data Y, ini ada data S. Ada data S, data Y-nya 255, terus ininya 5, lalu 100, ininya 2, lalu 307, S-nya 6, dan 105, S-nya 3. Nah, ini dicari nih. Ini kalian harus tentukan dulu mana Y, mana S. Mana Y, mana X. Kelihatan? Kelihatan ya? Ini kan tabelnya. Nah, ini carilah persamaannya. Nah, ini. Jadi di sini, kalau ini kan besarnya tabungan. Nah, ini saya minta kalian carilah persamaan regresinya. Di mana pendapatan nasional itu Y-nya dan S ini adalah tabungan. Y itu pendapatan nasional, simbolnya ya, Y ini pendapatan nasional, S-nya itu tabungan. Nah, sekarang saya mau nanya, ini kan nggak ada nih di soal ditentukan mana Y, mana X. Yang mana Y, mana X nih? Apakah pendapatan nasional dipengaruhi oleh tabungan atau tabungan yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional? Teori makronya dulu. Tabungan dipengaruhi pendapatan nasional, Bu. Jadi pendapatan, Bu. Gimana? Satu-satu. Tabungan dipengaruhi oleh pendapatan nasional, Bu. Oke. Kalau menurut Dian, Y-nya apa, Dian? Y-nya itu tabungan, X-nya pendapatan nasional. Boleh. Kalau Dian, Y-nya itu tabungan atau S-nya ya. X-nya adalah Y-nya atau pendapatan nasional. Oke. Ini jawaban dari Dian. Kalau tadi Salsa tadi ya, jawab ya saya. Salsa? Sebentar, Bu. Belum, ini lagi masih. Belum, Bu, masih baca lagi. Saya sebaliknya, Bu. Oke, Maman malah sebaliknya. Oke. Kalau kata Maman, Y-nya ini tabungan, Bu. Y-nya itu pendapatan nasional. X-nya itu adalah tabungan. Karena menurut Maman, tabungan ini mempengaruhi dari si pendapatan nasional. Coba cari dulu teorinya. Searching kalau nggak bisa. Yang mana sih yang mempengaruhi dan dipengaruhi? Searching dulu. Itu caranya. Kalau namanya kita masih latihan ya, kecuali nanti kalau sudah ujian. Coba, yang mana yang benar? Maman atau Dian? Karena dua jawaban. Bu, Ya. Kalau salsa itu pendapatan nasionalnya itu X-nya, kalau tabungannya itu
jadi sebagai Y-nya karena apabila tingkat pendapatan nasional rendah, tabungan masyarakatnya juga bakal negatif begitu, Bu. Oke. Itu di teori apa, Sa? Di itu Bu, di makroekonomi. Di teorinya makroekonomi. Ekonomi, iya. Bener nggak? Bentar, Bu. Oke, benar Salsa. Karena tabungan ini memiliki peranan yang penting menjadi sumber bagi dana atau investasi. Jadi investasi ini kemudian mempengaruhi pendapatan nasionalnya. Maka berapapun pendapatannya akan mempengaruhi si tabungannya. Jadi yang mana Y, mana X-nya tadi? Pendapatan nasionalnya X, yang itunya tabungannya Y, Bu. Gimana? Pendapatan nasionalnya X, tabungannya itu Y. Pendapatan nasionalnya X, tabungannya Y. Gitu. Benar. Pendapatan nasionalnya X, tabungannya Y. Bener Dian, Bu. Bener Dian atau bener Sasa nih? Dibalik-balik bingung sendiri kalian. Jadi yang benar yang mana, Man? Kamu lihatnya di mana teorinya? Teori siapa, Man, yang kamu lihat? Yang teori mikro, Bu, kan Y sama dengan C plus S. Pendapatan Y sama nasional. dengan C plus S. Jadi pendapatan nasional sama dengan konsumsi plus tabungan. Oke, konsumsi plus tabungan Y sama dengan C plus S. Jadi benar nih Dian. Y-nya itu tabungan atau S, lalu X-nya itu adalah pendapatan nasionalnya. Paham ya? Jadi Sasa di juga sini, gitu, Bu. oh iya tadi Salsa juga gitu ya. Ya. Jadi yang benar adalah jawabannya Dian yang pertama gitu. Jadi yang Maman yang terbalik karena tabungan ini ya pasti tadi di mana rumusnya Y sama dengan C plus S. Jadi otomatis tabungan ini dipengaruhi oleh si pendapatan nasionalnya gitu ya. Oke. Jadi ini kalian sudah tahu Y-nya X-nya. Silakan dicari mana persamaannya. Nah, tadi kalau misalnya Maman mengerjakan, misalnya tadi Maman katakan Y-nya pendapatan nasional, Bu. Nah, X-nya adalah tabungan. Berarti salah kan? Karena nilai dari pembaginya pasti berbeda. Jadi yang benar adalah yang Dian, makanya sudah langsung saya tulis. Bu, saya sudah, Bu.
Oke, sorry, saya keluar. Oke, sebentar. Oke, terlihat? Sebenarnya di buku sama itu, cuman kalau di buku kan ada soal A, soal B, soal C. Saya cuman mau kalian cari persamaan regresinya aja. Bu, saya sudah, Bu. Halo, Bu. Ya? Ya, sudah, Bu. Oke, siapa nih yang sudah? Dian, Bu. Oke, Dian mau presentasi atau sebutkan nilai? Apa? Terserah Ibu. Ini Oh, pakai Excel nggak ngitungnya? Iya, pakai Excel nggak? Bu. Oh, silakan, boleh. Kalau pakai Excel boleh. Ini kan tadi ada pendapatan nasionalnya dari 255 sampai 150, tabungannya Y 5, 2, 6, dan 13. Ini yang bawah sudah saya dengar semuanya. Ada X kuadrat, ini bukan X2, tapi ini X kuadrat dan XY. Yang pertama itu mencari B-nya. B-nya itu rumusnya adalah N dikali delta XY dikurangi delta X dikali delta Y. Terus dibagi dengan ini N dikali delta X kuadrat dikurangi delta X dikuadratkan. Nah, sudah ketemu hasilnya adalah 0,019. Lalu ada A, mencari A, yaitu delta Y dibagi N. Lalu dikurangi dengan B dikali delta X dibagi N. Ini hasilnya adalah 0,0889. Lalu persamaannya Y aksen sama dengan A plus BX. Jadi Y aksen sama dengan 0,089 ditambah 0,019 dikali X, Bu. Oke. Ada yang berbeda hasilnya dengan Dian? Ada yang berbeda hasil dengan Dian? Dian Mahardika ya Dian ya namamu ya Dian? Iya, Bu. Dian juga tiap pertemuan nilainya full untuk keaktifan. Oke, benar ya? Ada yang beda nggak? Nggak, sama. Yang penting di sini nggak boleh salah di dalam menentukan X sama Y. Udah itu aja. Jadi arti dari 0,19 X itu apa artinya? Artinya apa? Ada yang bisa? Maka jika bla 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 naik gitu, itu kan artinya positif tuh. Kalau positif kan artinya pendapatan nasionalnya itu berpengaruh positif terhadap tabungan, gitu. Artinya apa? Ini artinya maka jika pendapatan nasional meningkat satu satuan, maka tabungannya bertambah 0,019. Oke, maka tabungannya bertambah sebesar 0,19 X. 0,19 satuan gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Kalau jelas mungkin kita cukupkan dulu untuk regresinya ya. Jadi besok saya jelasin kalau regresi itu bisa nggak sih Bu dihitung pakai cara cepat di Excel itu bisa nggak sih? Bisa. Nanti saya kasih tahu caranya sekalian korelasi regresi bergandanya. Itu karena kalau diselesaikan sampai korelasinya nanti malah nggak nyambung karena jadi satu kan saya nggak seneng. Oke, nanti tugasnya juga sekalian aja minggu depan, gitu ya. Jadi minggu ini nggak ada tugas, minggu depan banyak, minggu ini nggak ada tugas, minggu depan banyak, gitu aja terus ya. Jadi nggak setiap minggu saya kasih tugasnya. Oke, bisa memahami? Bisa, Bu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa, Bu. Nggak ya. Jadi kalian sudah mulai terbiasa lah kuliah offline. Gitu. Jadi mungkin karena kelasnya kecil juga, jadi saya bisa lebih enak kontrolnya gitu ya. Jadi
menyenangkan lah untuk mengajar semester ini semester 2 ya kalian ya, semester 2. Oh ya, saya mau kasih warning juga. Kan kalian ini kena kurikulum baru ya. Kalian ini nanti berganti kurikulum. Ini sekalian saya jelasin ya. Jadi nanti itu di semester depan kalian itu nggak pakai form kurikulum yang lama. Nanti kami dari Prodi bagikan untuk yang kurikulum barunya. Jadi ada pergantian mata kuliah. Ada beberapa nanti yang pergantian mata kuliah. Jadi di semester 1 kalian kayaknya belum dapat Pancasila ya. Nah, itu semester harusnya tuh dapat tuh semester 1, semester 2. Jadi nanti kita konversikan gitu ya. Kita konversikan. Jadi jangan kaget ya nanti ketika semester depan ada kok saya nggak pernah ngambil Pancasila kok nilai sertifikasi bahasa Inggris saya misalnya gitu ya berubah menjadi Pancasila, Bu. Kapan saya ngambil Pancasila gitu? Enggak, itu karena disesuaikan karena kalian ini kena kurikulum baru. Kemarin belum bisa diterapkan waktu kalian semester 1 itu karena masih ada beberapa kajian untuk kurikulumnya. Jadi kebetulan kalian semester 3 kena lah kurikulum baru. Walaupun nggak terlalu banyak yang bergeser sih mata kuliahnya, cuma nanti pasti ada mata kuliah kayaknya saya nggak pernah ngambil Pancasila, Bu, kenapa saya ada nilai Pancasilanya gitu, misalnya kayaknya saya belum dapat ini kenapa sudah ada nilainya gitu,